oleh Ketua Panitia kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagai tanda cinta, tanda penghormatan untuk pimpinan tertinggi Nusa Tenggara Timur. Mari kita selamat. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Ketua Majelis Pusat dan rombongan yang sudah hadir pada saat sore hari ini, dan juga akan menerima sambutan dari kami yang akan diberikan oleh Ketua Majelis Daerah Nusa Tenggara Timur Gereja Pantai Kosta di Indonesia kepada Ketua Majelis Pusat. Ya, Pendeta Dr. John Weol MMTH sebagai tanda cinta, tanda penghormatan, tanda kekeluargaan. Setuju. Terima kasih banyak sudah hadir menyempatkan waktu. Dan Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersilakan tamu yang terhormat, Ketua Majelis Pusat Gereja Pantai Kosta di Indonesia bersama dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Victor Dino Nasmora, diiringi dengan tarian Hego dari Momere. Yang sudah disiapkan. Segala kemuliaan ada bagi Dia, untuk Dia, dan oleh Dia sampai selama-lamanya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, dan salam Pantai Kosta. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita akan mulai acara kita pada sore hari ini. Ini adalah malam penuh berkat. Menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh terang dan mulia. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Victor Bungkilo Leskodat bersama staf khusus dan pimpinan SKPD Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang terhormat Ketua Majelis Pusat Gereja Pantai Kosta di Indonesia bersama rombongan Bapak Pendeta Dr. John Weol. Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Forkompinda Nusa Tenggara Timur. Yang kami kasihi dan banggakan seluruh pendeta-pendeta dari seluruh pelosok Nusa Tenggara Timur yang berjumlah kurang lebih 300-an yang hadir pada saat sore hari ini. Yang kami hormati pimpinan lembaga keagamaan, baik Sinode Kebit, Uskup Agung Kupang, Ketua UI, Ketua PHDI, Ketua BPD GBI, Ketua BPD GSJA. Dan yang kami cintai seluruh anggota Panitia HUT 100 tahun dan seluruh pelayan dan anggota. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Gereja Pantai Kosta di Indonesia sebagai ujung tombak pelayanan 100 tahun yang lalu telah dimulai suatu kegerakan besar yang menyala di seluruh Indonesia, termasuk juga di Nusa Tenggara Timur. Dan inilah tarian kolaborasi pemuda-pemudi gereja yang ada di Kota Kupang sebanyak 50 orang, Fire Community.
bagi Tuhan kita. Yang terhormat dan kami banggakan Gubernur Pusat Jawa Timur Bapak Victor Muntilu Maswoda, yang kami hormati dan kami kasihi Ketua Majelis Pusat GPDI dan rombongan yang hadir pada kesempatan ini, Forkopimda Provinsi NTT, pimpinan lembaga keagamaan yang hadir pada kesempatan ini, Ketua Majelis Daerah GPDI NTT, Bapak Ibu Gembala Sidang GPDI se-NTT yang saya kasihi dan saya banggakan, rekan-rekan panitia perayaan HUT Gereja Pantai Kosta di Indonesia GPDI NTT yang ke-1 abad, singkatnya undangan dan hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Mengawali laporan panitia ini, saya mengajak Bapak Ibu kita sekalian untuk kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan kehendak Tuhan, sehingga di tengah-tengah keterbatasan yang ada, kita boleh berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama kita merayakan perayaan HUT Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Nusa Tenggara Timur yang ke-100 tahun atau 1 abad, dengan tema menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh terang dan mulia, dan subtema meningkatkan peran serta jemaat untuk mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, yang terambil dalam Yesaya 2 ayat yang kedua dan Yesaya 60 ayat yang pertama. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya kasihi, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan laporan panitia pelaksana kegiatan perayaan HUT GPDI NTT ke-100 tahun atau 1 abad sebagai berikut. Dasar pelaksanaan yang pertama, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gereja Pantai Kosta di Indonesia yang ditindaklanjuti dengan rapat pleno Majelis Daerah GPDI NTT pada tanggal 30 Oktober 2019, dan selanjutnya melalui surat keputusan Majelis Daerah GPDI NTT nomor 18 garing SK garing MD garing GPDI garing NTT garing angka Romawi 7 tahun 2020, dan pelantikan panitia pelaksana pada tanggal 28 Juli 2020. Selanjutnya, tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai bentuk ungkapan syukur atas pemeliharaan Tuhan bagi jemaat GPDI selama 1 abad dan 82 tahun bagi jemaat GPDI di NTT yang saat ini berjumlah 42.000 lebih jemaat dengan 442 gereja. Dan untuk mengobarkan kembali semangat api Pantai Kosta, jemaat GPDI agar semakin kokoh, bertumbuh terang dan mulia, serta lebih peduli akan kondisi bangsa yang terjadi saat ini, baik pandemi COVID maupun persoalan pendidikan dan kesehatan, khususnya masalah stunting yang saat ini menjadi fokus pemerintah. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya kasihi, rangkaian kegiatan perayaan HUT Gereja Pantai Kosta di Indonesia adalah yang pertama, kegiatan berbagi kasih yang kami laksanakan pada tanggal 27 September tahun 2020 berupa peduli kasih, yaitu 100 kantong darah untuk NTT, dan kegiatan kerja bakti sosial pembersihan pantai mangrove Wesapa yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober tahun 2020. Selanjutnya, kirap obor api Pantai Kosta yang dilaksanakan sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021
yang dilakukan mulai dari penyambutan rombongan Majelis Daerah Papua di NTT dan selanjutnya obor api Pantai Kosta diarah menuju kepada gereja GPDI Pantai Kosta di Indonesia Jemaat Philadelphia Waipura yang merupakan gereja GPDI pertama di NTT. Selanjutnya menuju ke GPDI Karmel Tunfeu, GPDI El Sadai Oben, GPDI Niuk Baun, GPDI Karmel Oesau, GPDI Lili Camplong, GPDI Alpha Omega Takari, dan GPDI Torsina Ekam. Selanjutnya, kegiatan musyawarah kerja daerah yang dilaksanakan secara virtual pada tanggal 8 September 2021. Dan pada hari ini yang kita nikmati, kita hadir bersama perayaan HUT Gereja Pantai Kosta di Indonesia NTT ke 100 tahun atau 1 abad. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati dan kasihi, peserta perayaan HUT Gereja Pantai Kosta di Indonesia pada saat ini kurang lebih dihadiri oleh 400 lebih gembala-gembala sidang yang ada di NTT, tamu undangan dan panitia perayaan yang hadir pada kesempatan ini. Demikianlah laporan panitia pelaksana perayaan HUT Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Nusa Tenggara Timur yang ke-1 abad. Dan di akhir laporan ini, sekali lagi izinkan saya mengajak Bapak Ibu sekalian, semua gembala-gembala sidang, jemaat GPDI yang ada pada kesempatan ini, untuk kita mengumandangkan sapaan pengagungan yang merupakan ciri khas GPDI, untuk kita mengenang kembali sejarah atau perjuangan pendahulu kita yang telah mengobarkan api Pantai Kosta sampai dengan saat ini. Bersama-sama kita katakan, haleluya! Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat sore. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Yang saya hormati dan kasihi Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Victor Buntiru, Raiskodat Sarjana Hukum Master atau MSc, yang saya hormati seluruh pimpinan DPRD Provinsi NTT, yang saya hormati Forkompinda Provinsi NTT, yang saya hormati ketua-ketua lembaga keagamaan dari berbagai gereja, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi NTT, yang saya hormati Ketua FKUB, dan yang saya hormati Wali Kota Kupang atau yang mewakilinya. Bapak Ibu sekalian, hari yang bersejarah khususnya untuk warga GPDI di Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana hari ini kita merayakan hari ulang tahun ke-100 atau 1 abad Gereja Pantai Kosta di Indonesia di bumi Nusantara Republik Indonesia yang kita cintai. Tayangan mengenai sejarah masuknya GPDI di Indonesia yang baru saja kita saksikan sampai hari ini membuktikan bahwa Gereja Pantai Kosta Indonesia yang telah hadir sejak bulan Maret tahun 1921 selama 1 abad
di bumi Nusantara Republik Indonesia yang sampai hari ini tetap eksis dan makin berkembang. Tercatat sampai hari ini jumlah gereja lokal yang ada di seluruh pelosok tanah air kita Republik Indonesia mendekati 20.000 sidang jemaat lokal. Pertambahan yang sangat signifikan ditunjang karena adanya sekolah-sekolah Alkitab yang tersebar di berbagai daerah yang pada setiap tahun menamatkan lebih dari 1.000 tenaga baru yang akan masuk ke seluruh pedalaman di tanah air kita ini untuk menjalankan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Gereja Pentakosta Indonesia telah mengembangkan sayapnya. Kalau kita lihat dalam sejarah tadi, hadirnya Gereja Pentakosta Indonesia 100 tahun yang lalu berawal datangnya 2 keluarga misioneri yang datang dari kota Seattle, Amerika Serikat, dan hari ini di kota yang sama, di kota Seattle, Washington State, Amerika Serikat, hadir dan telah ada 2 gembala Gereja Pentakosta Indonesia orang Indonesia. Saya sering menyebut bahwa GPDI telah berada pada lingkaran kedua. Kalau awalnya datangnya dari Seattle, sekarang di kota Seattle telah hadir 2 gembala jemaat Gereja Pentakosta Indonesia dan gembalanya orang Indonesia. Di berbagai negara yang lain seperti di Kanada, di Australia, Jepang, sebagaimana yang telah ditayangkan tadi, gereja kita telah hadir dan semua berangkat atas swadaya masing-masing. Organisasi Gereja Pentakosta tidak membiayai mereka untuk pergi membuka ladang baru di berbagai negara. Terhadap oleh karena adanya pandemi COVID-19, sebenarnya Majelis Pusat akan meresmikan kehadiran GPDI di Perancis, di kota Lyon, di Kamboja. Tetapi karena adanya pandemi COVID-19, semuanya itu tertunda. Hal ini membuktikan bahwa gereja kita tidak diam. Gereja kita berkembang terus sesuai dengan apa yang menjadi moto kita dan merupakan bagian dari hidup pelayanan kita, bukan oleh karena kuat kita, bukan karena gagah kita, tetapi karena Roh Kudus yang memimpin kita. Kita tahu bersama, organisasi Gereja Pentakosta sejak hadir di bumi Nusantara Republik Indonesia secara institusional tidak memberikan gaji kepada pendeta-pendetanya. Semua hidup dari kemurahan Tuhan. Seandainya organisasi memberikan gaji untuk hampir 20.000 gembala sidang yang tersebar di seluruh pelosok tanah air Republik Indonesia dan yang ada di berbagai mancanegara, berapa banyak miliar, saudara, yang harus dikumpulkan tiap bulan untuk menggaji hamba-hamba Tuhan.
Tetapi puji Tuhan, terima kasih, saudara dan saya tidak digaji oleh organisasi. Sampai hari ini, kami Majelis Pusat belum pernah menerima laporan dari daerah adanya pendeta GPDI mati kelaparan. Yang banyak terjadi sebaliknya, mati karena kolesterol, mati karena kekenyangan, mati karena pola makan yang sembarangan, karena sering makan di restoran Sorodo dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa Gembala Agung yang kita layani adalah Tuhan Yesus Kristus, tidak pernah membiarkan kita. Haleluya. Jujur, saya banyak turun ke daerah, bahkan masuk sampai ke pedalaman. Sebagai contoh, di Kalimantan Barat, istri memasak, suami mencari ular untuk dijadikan lauk. Tetap hidup, apalagi orang Manado. Semua yang bergerak di semua angkatan dimakan. Angkatan udara dimakan, angkatan laut dimakan, angkatan darat apalagi. Semua yang menjalar bisa dimakan, kecuali kabel. Herannya kita masih terpelihara hingga saat ini. Dan pertumbuhan Gereja Pentakosta Indonesia secara keseluruhan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, terjadi secara signifikan. Dan kita harus akui dengan segala kerendahan hati kita, semua karena pertolongan Tuhan Yesus. Untuk itulah saya mengajak warga GPDI, baik majelis daerah, majelis wilayah, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, bahkan seluruh jemaat warga GPDI, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, bekerjalah sebaik-baiknya. Jadilah mitra kerja dengan pemerintah, baik di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, di tingkat kota, kecamatan, sampai di dusun-dusun. Jadilah kita sebagai terang dan garam dunia, sebagaimana fungsi yang diemban oleh gereja untuk menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih khususnya kepada Majelis Daerah Gereja Pentakosta Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya mengucapkan selamat merayakan atau mengadakan ibadah perayaan hari ulang tahun ke-100 Gereja Pentakosta Indonesia yang hari ini kita adakan. Nama Tuhan dibesarkan dan dipermuliakan, kita semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Majelis Pusat Gereja Pentakosta di Indonesia, Bapak Pendeta Dr. John W.O. MM MTH. Selanjutnya kita akan mendengarkan ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Daerah Nusa Tenggara Timur Gereja Pentakosta di Indonesia. Terima kasih atas waktu yang saya peroleh untuk menyampaikan terima kasih dalam berlangsungnya acara kita sore hari ini. Shalom.
Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang memungkinkan acara yang akan ini dapat berlangsung. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum Majelis Pusat Gereja Pentakosta di Indonesia. Yang kami hormati Bapak Bendahara Umum Gereja Majelis Pusat Gereja Pentakosta di Indonesia. Yang kami hormati Bapak Departemen Pembangunan Majelis Pusat Gereja Pentakosta Indonesia. Kami Majelis Daerah Gereja Pentakosta Nusa Tenggara Timur bersama dengan seluruh hamba-hamba Tuhan bahwa menyatakan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak Majelis Pusat dalam acara syukuran 100 tahun yang diadakan oleh Majelis Daerah Gereja Pentakosta di Indonesia Nusa Tenggara Timur. Yang berikut yang kami hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur. Masih kami ingat di tahun lalu kami ketemu dengan beliau di ruangannya. Dan ada beberapa titipan yang sampai hari ini masih saya pegang. Yesus ada di muka bumi. Dia membangun sekolah, dia bertindak sebagai guru dan banyak murid. Itu berarti sekolah harus dijadikan misi utama dalam pelayanan. Hari ini kami Majelis Daerah Gereja Pentakosta di Indonesia, seluruh hamba Tuhan Nusa Tenggara Timur, bahkan semua warga jemaat Gereja Pentakosta Nusa Tenggara Timur menyatakan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam acara syukuran 100 tahun ini. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang hadir dalam acara syukuran HUT 100 tahun Gereja Pentakosta di Indonesia. Majelis Daerah, seluruh hamba Tuhan di Nusa Tenggara Timur, bahkan warga jemaat Gereja Pentakosta mau menyatakan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang berikut Bapak Wali Kota Kupang yang kami hormati. Hari ini kami Majelis Daerah Gereja Pentakosta di Indonesia bersama seluruh hamba Tuhan yang ada, warga jemaat Gereja Pentakosta Nusa Tenggara Timur, mau menyatakan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Wali Kota Kupang. Yang berikut Forkopimda Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kami hormati. Hari ini kami menyatakan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak-Bapak dalam kegiatan HUT 100 tahun Gereja Pentakosta di Nusa Tenggara Timur. Yang berikut Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Majelis Daerah Gereja Pentakosta di Indonesia, hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah ini, bersama seluruh warga Gereja Pentakosta, mau menyatakan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, begitu dengan teman-teman sinode, baik dari PGP Nusa Tenggara Timur, Ketua FTUB Provinsi Nusa Tenggara Timur, pimpinan organisasi keagamaan, dalam hal ini Uskup Agung Kupang, Ketua Sinode Gemit, Ketua PADI NTT, Ketua BPD GBI Nusa Tenggara Timur,
Ketua BPD GSJA Nusa Tenggara Timur, dan Ketua MUI Nusa Tenggara Timur. Gereja Pantai Kosta menyatakan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak-bapak sekalian. Dan yang berikut, Bapak-bapak Majelis Wilayah Gereja Pantai Kosta di Indonesia, di Nusa Tenggara Timur terbentuk 25 Majelis Wilayah di Nusa Tenggara Timur. Dan yang berikut, hamba-hamba Tuhan Gereja Pantai Kosta di daerah Nusa Tenggara Timur, kurang lebih 400 gembala sidang pendeta dengan jumlah jemaat hampir 35.000 anggota jemaat di Nusa Tenggara Timur. Kami mengajak saudara-saudara untuk kita terus bergandengan tangan melalui ulang tahun 1 abad Gereja Pantai Kosta Indonesia. Biar itu memacu kita untuk terus maju mengabarkan Injil, menyelamatkan banyak orang bagi kerajaan surga. Panitia pelaksana HUT 100 tahun yang kami kasihi, mari kita giat. Alkitab berkata bahwa apa yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Saya ingin kita sekalian, tahun depan kita akan menghadap Musa. Mari kita bergandengan tangan, terus bekerja. Kepada Bapak Pendeta Abraham Nenobais selaku Ketua Majelis Daerah Nusa Tenggara Timur Gereja Pantai Kosta di Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Iya. Kita akan sampai ke sambutan yang terakhir dari Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tapi sebelumnya kita akan sama-sama mendengarkan ucapan selamat datang dari paduan suara jemaat GPDI Philadelphia Oe Pura. Mari kita sambut dengan tepuk tangan Bapak Ibu. Selanjutnya sama-sama kita akan mendengarkan sambutan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Bungkidu Ladekoda. Haleluya. 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 Puji Tuhan.
Terimalah salam nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, shalom. Kita berterima kasih untuk hidup di negara yang penuh beragam. Oleh karenanya tidak boleh untuk menjauhkan kita dari hubungan interaksi dalam keragaman itu. Yang saya hormati Ketua Umum Majelis Pusat Bapak Pendeta Dr. John Leo dan seluruh rekan-rekan yang hadir, selamat datang di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tempat yang indah, eksotik, hamparan surga yang sedang berbunyi. Para teman-teman Forkompinda atau yang mewakili Ketua Majelis Daerah Bapak Pendeta Abraham Ninobais, terima kasih karena ingat kita ngobrol-ngobrol. Para pendeta dan semua kita yang berbahagia pada hari ini, karena kita diperkenankan Tuhan untuk melaksanakan sebuah peringatan perjalanan Gereja Pantekosta di Indonesia selama 100 tahun. Rentang waktu yang cukup jauh dan tentunya menjadi catatan sejarah yang cukup banyak bermanfaat bagi bangsa dan negara ini. Sebagai gubernur, saya menyampaikan selamat dan rasa berterima kasih kepada Gereja Pantekosta di Indonesia di Nusa Tenggara Timur yang hadir untuk terus bersama-sama dengan pemerintah dalam rangka membangun provinsi yang kita cintai bersama ini. Saya, Pak John, saya ini kalau selalu ada di mana-mana, apalagi ada di gereja, saya suka ganggu para pendeta. Saya bilang, nenek moyang saya itu kalau mereka keluar musim kemarau, lalu mau pengen hujan turun, mereka kebas. Dia punya kain yang diikat di pinggangnya itu hujan turun. Saya tanya para pendeta, kira-kira itu kalau umpama hari ini lari keluar di sini hujan turun lebat ke tadi, itu kalau banting keluar itu hujan berhenti lagi. Saya suka ganggu. Karena itu pertanyaan serius buat saya tentunya dan pasti buat kita semua. Sebagian besar manusia di Indonesia yang mendiami Nusantara, khususnya di Papua, Maluku, Sulawesi, apalagi di Nusa Tenggara Timur, yang memberikan identitas diri sebagai pengikut Yesus, khusus Nusa Tenggara Timur, majority menempatkan salib sebagai identitas keyakinan dan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi provinsi itu dari provinsi termiskin di Indonesia. Pertanyaan paling mengganggu dan serius buat kita semua, Tuhannya salah atau manusianya yang salah? Itu pertanyaannya. Manusia itu maju karena dia bertanya, bukan menjawab. Pertanyaan itu akan membuat dia terus mencari untuk menemukan jalan. Itulah mengapa saya mendorong Pak Abraham Ninobais dengan teman-teman sekolah, bangun sekolah. Dan terima kasih kepada Gereja Pantekosta Indonesia yang tadi lewat Bapak Pendeta John disampaikan banyak sekolah dibangun, dan karena itu banyak generasi yang keluar dan saya banyak orang yang kadang-kadang tidak memahami ataupun kurang mengerti karena saya sering bergabung begini. Gereja tidak pernah bisa menyelamatkan manusia. Tapi kalau sekolah
akan menyelamatkan manusia. Sekolah macam apakah itu? Sekolah yang mempunyai karakter Yesus, yang akan menyelamatkan manusia dengan simbol-simbol salibnya itu. Jadi kalau daerah yang miskin, lalu banyak gereja, itu bukan karena Tuhannya salah. Karena dia percaya Tuhan, Tuhan tidak percaya dia. Itu masalahnya. Jadi hati-hati. Hati-hati. Kalau kita bilang, apakah gereja Pantekosta di Indonesia percaya Tuhan? Pak semua, amin, haleluya, saya percaya Tuhan. Tuhan bilang, saya tidak percaya kamu. Ini menarik. Ini bukan buat di Pantekosta, tempat lain. Karena itu memang tantangan buat kita semua sebagai umat Tuhan untuk terus berbenah. Dan pertanyaan itu selalu saya tanya kepada siapapun. Kalau datang saya bilang, kamu percaya Yesus ya? Wah, saya percaya Yesus tadi itu. Oke, yang kedua, ya, Tuhan Yesus percaya kamu kan? Dia mulai pikir-pikir. Ya kira-kira percayalah. Kalau orang bilang kira-kira percaya, pertanyaan lanjut yang ketiga. Buktikan bahwa Tuhan Yesus percaya kamu. Rata-rata jawabnya begini. Karena saya masih hidup sampai hari ini toh, sehat, diberkati sampai usia begini, oh, bagus. Karena gandum dan ilalang juga tumbuh bersama, subur luar biasa dua-duanya. Dilihat manfaatnya, bukan lihat tumbuhnya. Gandum bawa ke rumah, ilalang dibakar. Jadi apa yang tumbuh ini subur untuk dibakar atau subur untuk dibawa ke dalam rumah? Itu pertanyaan serius. Karena itu saya dalam kesempatan-kesempatan seperti ini saya selalu mendorong gereja bukan saja membangun jumlah, tetapi juga membangun kualitas. Dan kualitas dapat diukur dari mana dan bagaimana mereka bekerja. Tidak mungkin orang mempunyai iman hebat tapi tidak sekolah, atau sekolahnya pas-pasan saja, baca buku 2 lalu dia punya iman hebat betul. Mendengar duduk bersama-sama orang biasa tanpa diskusi yang dalam lalu dia hebat betul. Tidak bisa. Karena semuanya itu teori dan harus dipraktekkan dan harus dibuat jadi. Tuhan itu bukan abstrak semata-mata, tapi dia harus mampu dikonkretkan. Karena itu kalau pakai teorinya Paulus, iman itu pakai teori Paulus, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Itu teorinya, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa itu? Abstrak luar biasa. Harapan itu pasti abstrak, tidak ada harapan yang konkret. Kita mengharapkan sesuatu, kita berdoa untuk mengharapkan sesuatu terjadi. Itu abstrak. Konkretkan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat itu. Membuktikan yang kita harapkan tidak lihat itu dapat kita buktikan hari ini. Itu konkret. Karena itu tidak bisa bicara tentang iman tanpa tidak ada hasil konkret. Dan tidak punya visi tapi tiba-tiba punya iman. Bagaimana ini? Orang tanpa visi tapi punya iman, nggak bisa. Visi lahir daripada kecerdasan, visi lahir daripada pengetahuan. Makin bertambah pengetahuan, makin bertambah visi orang itu. Makin punya visi, maka dia mampu punya kemampuan untuk melahirkan sesuatu yang berguna bagi manusia. Kalau itu teori Paulus itu dihubungkan dengan teori Rene Descartes, cognito ergo sum. Aku berpikir, aku ada. Ada itu konkret. Apa itu konkret? Konkret itu ada. Apa itu? Sesuatu apapun yang dapat diukur oleh panca indera, dapat dirasa, dapat diraba, dapat didengar, dapat dilihat. Itu konkret. Jadi kalau orang bilang ini konkret, artinya dia dapat diukur oleh panca indera. Seperti angin, tidak bisa dilihat, dapat dirasa. Panca indera tahu bahwa angin ada. Kentut tidak dapat dilihat, dapat dicium, ada itu barang. Nah, itulah ada, artinya ada itu adalah sesuatu yang dapat diukur oleh panca indera manusia. Nah, karena itu cara berpikir adalah sesuatu yang abstrak. Berpikir adalah visi. Karena itu
gereja harus mampu merumuskan visi kerajaan Allah. Karena Yesus bilang, jangan engkau khawatir akan apa yang kau makan dan pakai. Saya suka tadi itu ada pendeta-pendeta tidak pernah digaji. Saya dengar itu hati saya gembira betul. Jangan engkau khawatir akan apa yang engkau pakai, apa yang engkau makan. Tapi rumuskan dulu, dia bilang, rumuskan dengan baik. Kerajaan Allah ada yang pakai serta, ada yang pakai dana. Kumulatif dua-duanya. Kerajaan Allah dan kebenarannya, atau kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka rumusan kerajaan Allah itu dirumuskan dengan benar. Kalau enggak nanti kita salah masuk. Karena itu saya menginginkan pendidikan yang luar biasa di Nusa Tenggara Timur. Pendidikan-pendidikan dibangun oleh gereja, disupport oleh pemerintah, agar kalau nanti mereka berdiri kokoh untuk membuat hal-hal tadi saya punya nenek moyang itu, kalau banting keluar hujan atau berhenti hujan, itu bahkan kita tidak perlu banting, aja kasih tahu saya turun berhenti, tidak perlu banting-banting. Karena itu banyak kita yang tercengang untuk melihat mujizat. Mujizat itu akibat karena sebuah kekuasaan yang kita berada dalam sistem kekuasaan. Tidak perlu bingung terhadap mujizat. Hanya kepada yang bingung karena dia tidak pernah ada dalam kekuasaan, dia bingung. Tapi orang yang terbiasa dalam kekuasaan itu dia tidak bingung, biasa. Biasa. Karena itu hidup jangan mengejar mujizat. Mulailah mengejar kekuasaan itu. Kekuasaan ilahi, kerajaan Allah. Saya selalu mengagumi Pak Dr. John. Yesus bilang, bila kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu dapat memindahkan pohon ke laut, gunung ke laut, gunung Timau ke laut, gunung Ampoang itu angkat di laut. Saya pikir kalau itu terjadi di Pulau Timur, orang akan disembah itu manusia tiap hari. Biji sesawi itu sebesar biji kom itu. Tadi orang yang gede buah bidara. Lalu pertanyaan lanjut buat kita, kemiskinan Nusa Tenggara Timur begitu luar biasa, apakah karena apa? Maka pertanyaan bagi saya sebagai gubernur, selama ini kita sering kerja sendiri-sendiri. Mereka kerja sendiri, gereja sendiri, lembaga-lembaga lain sendiri, lembaga adatnya sendiri, semua bekerja sendiri. Bekerja sendiri-sendiri artinya tidak ada, itu tidak pernah ada. Teori kolaborasi minimal triple helix diperkenalkan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Itu teori kolaborasi. Akulah pokok anggurnya, kamulah rantingnya, Bapa itulah pengusahanya. Kamu tidak akan bisa berdua lebat kalau tidak tinggal dalam. Itu teori, ya, bahasa itu teori. Dia melahirkan sebuah teori kolaborasi. Tidak bisa kerja sendiri, kamu tidak akan berbuat. Kerja sendiri dengan orang lain. Dan tidak pernah kerja orang lain, tidak bekerja dengan Tuhan, tidak bekerja dengan kelompok lain. Makanya di NTT itu kalau kerja tanam sesuatu pengusaha tidak ada. Nah itu tandanya mati. Siapa yang mau beli? Tidak ada off-taker. Tanam semua, tidak ada off-taker. Pelihara semua, tidak off-taker. Orang datang tipu bawa semua, habis semua. Berdoa pada Tuhan, bagaimana orang dia begitu, dia bilang, tahu ya bodoh buat saya. Saya suruh ajar beliau, kerjaan sendiri, kerja kolaborasi. Ini tidak pernah kita jadikan sebagai kolaborasi. Karena itu saya mengharapkan dalam kesempatan yang baik ini, kolaborasi yang telah dilakukan harus terus sungguh-sungguh dikerjakan di dalam input-input yang sama. Tidak boleh kolaborasi orang bodoh, kolaborasi dengan orang pintar. Nanti setengah mati bapak orang pintar itu. Karena manusia itu bahaya kalau bergaul dengan dua orang punya karakter ini. Yang pertama, karakter ini bahaya, jangan bergaul dengan mereka. Satu pintar dan rakus, ini bahaya betul. Kita punya harta habis semua, dimakan bikin habis semua. Kita ditipu kemana-mana. Jadi hati-hati punya teman atau anak buah ataupun sahabat dalam gereja yang pintar tapi rakus. Hati-hati. Karakter yang kedua yang sama, yang bahaya juga. Rajin tapi bodoh, bahaya juga yang sama. Semuanya dia kerjakan rajin, semua dia kerjakan salah semua. Kita perbaiki setengah mati bapak. Hati-hati dua karakter itu. Karena itu memang dalam membangun sistem kerjasama kolaborasi kelembagaan
Maka pemerintah sebagai gubernur, saya menginginkan GPDI mulailah mendorong input-input lembaga-lembaga pendidikan yang sudah ada itu menjadi kekuatan gerakan utama. Dia harus menjadi kekuatan gerakan utama. Dia harus menjadi tulang punggung penyebaran ilmu pengetahuan yang mempunyai karakter Yesus. Ilmu-ilmu pengetahuan yang keluar dari sekolah-sekolah yang dibangun oleh gereja Pantekosta di Indonesia harus mampu menunjukkan kualitas peradaban pengetahuan yang mampu mengangkat bahkan membawa kaum hina menatap masa depan. Karena itulah tiket menuju surga. Surga itu tempat, orang tanya, saya tanya orang, kau masuk surga itu tiketnya apa? Berbuat baik, itu baik itu abstrak, konkret. Orang surga itu ada kalau hari ini kau masuk surga atau tidak? Masuk. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan Yesus. Tidak bisa. Itu bisa masuk surga. Tuhan Yesus tidak percaya kamu. Kamu buktikan Tuhan Yesus percaya kamu. Nah, karena itu saya selalu mendorong tiket masuk surga hanya dapat diperoleh oleh manusia pengikut Yesus kalau dia menjadi bagian untuk membebaskan kaum hina. Dan itu hanya lewat pendidikan. Orang mampu punya input yang cukup untuk membangun atau membebaskan kaum hina. Misi membebaskan kaum hina inilah Yesus berkolaborasi bersama manusia. Kepada mereka yang lapar haus, telanjang, terpenjara, sakit, orang asing. 5 kata sifat ini harus mampu dirumuskan dengan baik gereja dan pemerintah sebagai tiket menuju ke surga. Karena Yesus bilang, bila kamu melakukannya kepada salah satu saudaraku yang hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Maka independen kepada mereka yang dependen pada 5 kata sifat itu menjadi tujuan pelayanan gereja dimanapun dia berada. Kalau tidak, maka ada kesalahan. Karena itu kemiskinan Nusa Tenggara Timur itu sebagai upah, itu sebagai kesempatan bagi gereja dan bagi mereka yang mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk mereka pakai agar tiket menuju ke surga. Jadi kalau lihat orang miskin jangan lari, itu tiketnya. Lihat orang lapar jangan pernah lari. Biar mereka supaya independen tapi memberi bantuan. Saya telah kasih makan orang lapar, kemarin dia lapar saya kasih makan, itu tidak. Itu sumbangan. Yang dimaksud dengan membangun kelompok hina adalah seberapa banyak kita membuat independen, mandiri, kemandirian kelompok-kelompok hina ini. Nah, di Sumba itu banyak itu. GPDI bisa harus masuk di sana. Banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah karena anak rumah, istilahnya anak rumah. Di sini dari GPDI Sumba ada. Mana Sumba? Ah, Bapak punya tantangan banyak itu untuk membawa kelompok-kelompok ini. Itu kelompok terpenjara dan orang asing. Itu yang harus dibebaskan dari Sumba. Saya kalau ngomong begini sebagai gubernur biasanya semua marah saya. Karena bilang gitu, karena mereka sedang terpenjara karena budaya. Dan Yesus hadir untuk membebaskan mereka-mereka seperti itu. Karena itu memang tantangan kita luar biasa di Nusa Tenggara Timur. Ladangnya luar biasa tersedia. Pertanyaan kita, maukah kita terlibat bersama Yesus untuk membuktikan secara konkret bahwa kita adalah tim sekerja Allah, khususnya membebaskan kaum hina yang saya sampaikan ini. Sekian, terima kasih, Shalom. Sekali lagi kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk pikiran-pikiran brilian, pikiran-pikiran yang memotivasi kita sebagai hamba-hamba Tuhan untuk berpikir seperti Yesus, di mana tadi beliau sudah menyampaikan tentang Matius 25. Mari kita bekerja sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin.